sama pada Pak yang di luar. Maju. Dalam. Tak Di sini juga punya nanti yang datang belakangan di sini. Terus sampai masuk sini. 20 orang di sana. Terus masuk ke dalam, masuk ke dalam. Sini ke dalam, selain kosong. Dalam. Ya, PS-nya masuk ke dalam. Ya, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما محمد أشرف الخلق وجميع محمد خير من يمشي على قدمه محمد معروف جميع محمد الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لكن الله دون تجر إخواني والكريم محمد ميثاق حافظ محمد الأبد على حبيبك خير الخلق كلهم محمد من نور طينة محمد لم يزل نورا من الكدام محمد بالعدل ذو شرف محمد الإنعام والهكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير خلق الله محمد حق على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
ذكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نجيب محمد حرته محمد طاهر وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرمه محمد والله لم يضام محمد طابت الدنيا بصديه محمد جاء بالآيات والحكم لا يصلي وسلم كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور هادي من الظلام محمد قائم الله الظلم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ikhwan yang pegang tas, ikhwan yang pegang tas Abuya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairi wal ifadatu wal istifadah wal nafa wal intifa' tadhakkar wa sunnat ar-rusul wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ittiba' mardatillah wa thawabih. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah حققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا ثبتنا مع الثبات. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. معاشر الأحباب حاضرين جماعة مجلس rahimakumullah di rumah Madani dari Markas Pedas yang insya Allah kita semua dirahmati Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam ketiga daripada bulan Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir kembali kita dikumpulkan Allah, diijabah oleh Allah dan dicatat sebagai amal yang makbul insya Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang bulan Jumadil Ula. Dan apapun bentuk dosa kesalahan kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak, baik secara terang-terangan atau sembunyi, termasuk intan pikiran yang kotor, mungkin pernah kita semoga Allah mengampuni dosa kita tersebut, memaafkan kita dan tidak mencatat sebagai catatan dari lembaran amal kita. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan berkat baginda Rasulullah SAW, berkat para awliya Allah, untuk bulan ini Allah jadikan bulan Jumadil Tsani lebih baik, lebih afdal, lebih berkah, lebih bermanfaat, lebih mendekat dan lebih jauh dari
Rasul dibandingkan bulan Jumadil Awal, dan kita disampaikan Allah bulan yang agung, Syahrul Rajabul Asad, bulan Rajab yang merupakan bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, dan dalam keadaan sehat walafiat dalam taat kepada Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab hadirin jamaah majlis ta'lim rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita setelah kemarin pembahasan mengenai istinja, cebok ataupun dengan menggunakan batu. Dan yang terbaik adalah ketika kita menggabungkan keduanya, menggunakan batu lalu kemudian menggunakan air. Jadi untuk zaman sekarang ini, sudah kami sampaikan, bisa dilembar seperti ini, 10 atau 15 lembar, seperti tutup botol gitu, tebal, sehingga kalau kita usapkan di kepala kemaluan kita yang ada sisa kencing itu tidak akan tembus. Bukan selembar dulu, kalau selembar ini tidak, itu yang dipakai orang kebanyakan ya, di tempat-tempat umum, fasilitas umum sekarang bahkan yang menyedihkan, di sebagian madrasah atau yayasan Islam notabene atau bahkan masjid yang menggunakan juga sistem itu, kencing tegak ya, itu menyedihkan. Itu semua berseberangan dengan sunnah Rasulullah. Tapi rahimakumullah, kemarin setelah kita sampaikan mengenai istinja, ada sedikit tambahan masih berhubungan dengan najasah ya. Istinja itu kita gunakan tangan kiri Pak ya, sunnah. Nah kemungkinan kadang-kadang kita dapatkan setelah istinja itu, terutama setelah BAB, setelah BAB itu sudah kita rasakan sudah suci, sudah bersih, tapi pas maaf itu cium tangan kita masih ada bau. Itu secara logika mengatakan adanya bau, adanya najis, maka wajib itu sucikan lagi air. Kalau seandainya dengan air saja dan kita gosok masih ada, maka kita bantu alat dulu, dia tidak meninggal bau harum. Kalau sabun itu masih antara iya apa tidak, bersihnya apa tidak. Kenapa? Ketika tangan kita dicium masih ada bau kotoran, bau BAB, lalu kita ambil sabun, kita poles, lalu kita bilas, lalu cium. Yang tercium bau Lipoboy, bau Nufo, bau Gif, bau yang BAB tidak katik lagi hilang. Nah sekarang tanya apa itu masih. Jadi untuk menghilangkan daripada keraguan seperti ini, pakailah sabun yang tidak ada bau yang tajam ya, seperti sabun batangan atau masih ada kompas ya, atau sandet, sabun-sabun yang tidak harum yang kita pakai seperti itu. Jadi yakin ketika bau itu kotoran hilang. Tapi malam ini kita akan masuk kepada apa yang dituang oleh Ma'rif, ada bergotol hajah fil makan mu'adda li qada'il hajah. Adab etika sunnah Rasulullah SAW yang harus kita terapkan ketika kita qada'il hajah, buang air di tempat yang memang disiapkan untuk mengimbau kepada ikhwan yang duduk di majlis ini untuk tidak berzikir ya. Ini waktu taklim bukan waktu zikir. Kalau zikir sambil taklim tidak dapat dua-duanya ya. Apa yang mana ustaz cak dengannya mulutnya berzikir, konsennya kemana tidak tahu itu, mau di ke ustaz, mau di ke Tuhan juga ya. Kalau zikirnya ingat Allah, konsenkan hati dan pikir, jangan dicampur, belum agung kita ya. Kenapa tidak bikin hati manusia itu dua? Jelas insyaallah. Tapi anak ini bisa kita sibuk kalau salawat, fadhol ganti ya, digo. Dan kalau mengatakan kalau macam itu biar aku tak taklim, penting lihat nanti tertipu iblis ya, tertipu syaitan. Ketaatan tidak akan berbahaya, tertipu syaitan. Ketaatan tidak akan berbenturan dengan ketaatan ya, ada solusinya. Ibadah tidak akan mengganggu kita untuk taklim tidak akan mengganggu kita untuk berkhidmah tidak akan mengganggu kita untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab qada'il hajah, adab kita qada'il hajah atau buang air fi makan mu'tad, di tempat yang memang disiapkan untuk qada'il hajah seperti WC, kamar mandi. Ya antaranya ini sunnah mudah-mudahan itu bisa jalankan. Bukan sunnah di masjid, bukan sunnah dalam ibadah, sunnah dalam WC,
Kalau kita jalankan sunnah tersebut, maka tidak akan keluar dari tempat itu kecuali diri kita akan penuh dengan cahaya. Ketika menjalankan sunnah Rasulullah, dan itu akan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dan diakui cinta oleh Nabi. Diakui kita ini cinta kepada Nabi SAW dan dijadikan oleh Rasulullah kita akan bersama beliau di surga. Man ahya sunnah, dan siapa yang menghidupkan sunnah maka itu orang cinta kepadaku, diakui oleh Rasulullah, bukan kita ngaku-ngaku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintai aku di surga, kata Rasulullah. Ini etika adab sunnah Rasulullah ketika di dalam kamar mandi. Yang pertama ikhwan, mudah-mudahan ya kita belajar ini terapkan. Tidak sulit sebenarnya, ya tidak pakai modal besar tidak. Pertama, al-lubsun na'alain, pakai sendal. Nah, masih banyak rumah belakang kamar mandinya ada apa, bathtub itu, cak ngulik itu gitu. Kalau kita telanjang apa jadinya? Kalau kita telanjang apa jadinya? Nah, sendal itu dipakai, sunnah Rasulullah. Siap ke sendal. Ya, Bib, ini bersih Bib, dah ada kumannya. Nah, ada kuman, dah kata kuman, ini sunnah Rasulullah. Jalankan. Pakai sendal, siapkan. Nah, juga sendal, siapkan. Nah, juga perhatikan ikhwan, anak kita yang kecil siapkan juga. Dah kan ada sendal bapak ya. Naik kapal. Kaki dia semua ini, kita semua ini. Siapkan. Itu pun insyaallah infak yang kita miliki itu surga di jalan Allah. Infak kita miliki itu surga di jalan Allah. Infak bisa billah dan melalui untuk perhatian dengan sunnah Rasulullah. Nah, kami mendapatkan, sayangkan ini perlu kita harus bijak, tapi ngambil kebijakan itu yang pintar. Jangan sampai dengan kebijakan kita itu menghilangkan fadail. Saya dapatkan banyak masjid-masjid, masya Allah, masjidnya belakang, tempat wudhunya belakang, kamar mandinya belakang. Tapi di situ ditulis sendal harap dilepas ketika kita nak masuk ke lokasi tempat wudhu, nak masuk ke lokasi tempat tadi Pak. Benar ngapa? Kalau sendal kita dari jalan masuk ke situ, lidak kotor, tanah bakal lecet dong Lembang. Nah sekarang berikan kami solusi. Anda melarang kami untuk masuk ke sendal ke tempat wudhu, tapi siapkan sendal juga untuk kami menjalankan sunnah Nabi. Ini sampai kamar mandi pun dah kata sendal. Nah, ini suatu yang dia kebijaksanaan dari bagus untuk biar kamar mandi tempat wudhu kelihatan bersih. Takut kalau kotor dari jalan itu membawa tanah dan lain-lain, benar. Tapi berikan kami solusi. Siap ke sendal wudhu, sendal WC. Yang sendal itu tidak boleh dibawa keluar. Jadi kita pakai sendal itu, buka di luar, pas masuk nak ke kamar mandi untuk wudhu, tidak pakai sendal, apa-apa. Sekarang jadi masalah masuk kamar mandi itu sunnah Rasulullah. Siapkan tolong nih, mungkin ikhwan pengurus masjid musola yang tahu kondisinya seperti yang saya katakan, besok belilah. Kalau baca malam ini sebelum tutup kamu belilah. Ini gawe bisa pahala Pak. Sendal berapa Pak nih? Tidak usah mahal-mahalnya, tidak usah balu sendal Jepang biasa Pak. Nah, 12.000, 15.000. Ukurannya juga standar kan, ada ukuran 10,5, 11, 9, jangan ukuran 8 kalau. Siapkan berapa kok? Nggak perlu, kalau dulu atau sekarang katanya udah agak sulit nyari. Sendal yang ada mereknya kan.